Tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Selanjutnya, Ali bin Abbas an-Narujalan qala, ya Rasul. Tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka itu jemaah dan tauladan itu yang dimuliakan Allah yang di musala dan di rumah. Melalui corong ini kami mengundang yang sudah bangun agar segera berhadir di musala kita ini, atau paling tidak segera bangun dan mendengarkan dari rumah pun boleh juga, Ustaz ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali Ustaz Al-Mukarram kita akan menyampaikan materi pada hari ini, Ustaz Zulkifli Nas. Mudah-mudahan materi hari ini menambah khazanah pengetahuan kita secara bersama. Baik, langsung saja dengan masalah basmalah kita buka pengajian ini dengan masalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan langsung saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajma'ana bi hadzal maqam wa ahyana ba'da ma atana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jemaah taklim subuh yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah walaupun akhir-akhir ini pada kita semua perlu pun semakin terasa, tetapi mungkin ini adalah salah satu cara menghapus dosa. Karena kalau kita sakit dan berzikir itu kan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil yang positifnya, dan semoga famili-famili kita yang ada di Senabu lekas mereka bisa kembali beraktivitas supaya harga wortel tidak naik, harga cabai tidak naik. Memang mereka yang merasakan efek langsung dari vulkanik itu, tetapi efek dari itu juga kita kena. Makanya nggak boleh kita berdoa rasakan kalian kita nggak bersolat, nggak boleh begitu. Kita berdoa supaya musibah itu cepat kembali dan menjadi iktibar bagi kita, supaya kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, tetapi bukan rutinitas, kita setiap hari Minggu pagi yang melaksanakan taklim. Apa yang mau disampaikan Ustaz hari ini? Saya seperti biasa adalah di bidang hukum Islam. Saya ini ibaratnya tisu. Jadi kalau bolong bisa menempel-nempel yang rusak. Atau umpamanya ini kebetulan kan seharusnya Ustadz Basit ini kemarin digantikan oleh Ustadz Samsul. Ustadz Samsul rupanya kalau sudah menggantikan jangan Ustadz katanya nggak apa-apa karena Ustadz Basit lagi berangkat pula ke Batam. Insya Allah nanti dia balik. Jadi semoga kita berdoa bila nanti sampai ke tempat. Jadi apalah Ustadz hari ini? Oh, ini bukan berarti tidak persiapan. Hari ini adalah karena sering masih jamaah bertanya sama saya, Ustaz, mana sebenarnya? Saya kan sering menjawab apa yang ada di masyarakat kita. Itu membaca Yasin itu Ustaz sebenarnya sampai nggak sama semaya? Membaca talqin itu sampai nggak sama mayat Ustaz? Atau membaca doa itu sampai nggak? Ini pagi ini saya bahas ini. Ini sensitif karena di Indonesia gara-gara ini memang tumpah darah. Tapi tumpah darahnya bukan karena ilmu. Tumpah darahnya karena tahu hukumku begini. Biar tahu ya hukumku udah lama sekolah di pesantren. Hukumnya pula jalan.
pesantren dan sudah dilaksanakan ini. Kamu kan baru belajar kita makan dunia, udah bisa menantang angka. Satu, kata satu lagi, alah kau juga dari dua hadis gak pernah kau baca, ayat aja kau baca. Ini hadisnya. Nah, ini sekarang saya mencoba menunjukkan itu supaya kita bisa menghargai orang yang membaca itu, atau bisa kita mengkritisi. Oh ini begini, ini agak lemah, ini agak kuat. Jadi kita beramal berdasarkan ilmu. Makanya saya tetap menghargai kuliah subuh ini. Kenapa? Kuliah subuh ini bayangkan, ini beda tidur lagi nih. Apalagi yang dulu. Jangan sempat gara-gara itu kita tidak serius. Makanya oleh karena itu saya menjawab pertanyaan itu dengan semampu saya. Nanti ada di sini Ustaz Zul. Ini udah ada kalau kita Ustaz Reza. Ya, kita berdiskusi. Apakah sampai pahala kalau kita tujukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal di dalam kubur? Jadi saya mengambil sebenarnya masalah ini sudah muncul sejak saya kelas 2 sanawiyah. Saya maupun saya dari pihak ayah itu NU, Nahdlatul Ulama. Tapi pihak rumah saya sekolah di Padang Panjang di Parabe. Jadi dua hukum saya ini besar-besaran saya tengok berbeda. Kalau saya dulu pulang dari pesantren, walaupun saya dari pihak ulama, saya kan tidak berobek. Tapi tengok saya sholat. Itu baru aku katanya. Tapi kalau pihak dari ayah, tidak seperti sekolah pesantren untuk tengok anakmu ini katanya. Laporkan sama ayah saya. Kenapa? Tak ada sejak bulan-bulan sholat pulang dia. Ini perlu diklarifikasi. Artinya apa? Makanya salah satu kenapa kita masuk kuliah di perbandingan mazhab dan hukum, untuk jangan fanatik kepada satu golongan. Ya kan? Kita beramal berdasarkan ilmu. Jadi saya kutip ini dalam kitab pertama karena ada di dalam aliran orang NU. Apa sih alasan mereka itu? Kalau kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La. Jangan bapak tengok nggak enaknya, tengok enaknya. Kalau bapak dengarkan, minta-minta orang Allah. Tapi kalau ikut bapak di situ enak juga ya. Pasti. Coba saya dengar. Atau kita baca ucapkan Ila hadratin Nabi Mustafa surah Al-Fatihah atau apa lagi? Al-Mau'izatain. Apakah itu sampai? Pertama saya kutip dalam kitab Al-Hujjaj Al-Waqiyah fi Sihhatil Mu'taqidat wal Amaliyat Al-Maqdiyah. Ini dasar mereka supaya kita tahu. Yang kedua saya kutip dalam kitabnya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ini udah pernah ke Sumatera Utara. Wahab Az-Zuhaili. Jadi kalau Bapak melihat kitab dia, itu kira-kira dari sini sampai segini. Kalau yang asli Arabnya, kitab dia ini salah satu adalah kitab fikih Islam yang paling lengkap menurut mazhab. Bukan hanya 4 mazhab. Kalau kitab fikhul Kitabul Fiqh ala Mazhabil Arba'ah Abdul Rahman Al-Jaziri, dia 4 kitab saja sekitar ini. Di dalamnya tidak ada dalil-dalil. Tapi ini paling lengkap. Kalau Imam Syafi'i hanya kitab dalam mazhab Syafi'i saja, atau kitab Ibnul Humam Fathul Qadir hanya ibad mazhab Hanafi saja, atau mungkin Mudawwanatul Kubra. Mudawwanatul Kubra agak banyak juga, dari sini sampai ke sini juga lebih. Itu Mudawwanatul Kubra kalangan orang Maliki. Maka disimpullah bahwa Zuhair masih hidup sampai sekarang. Rahimahullah. Dia itulah yang menulis Kitabul Fiqh ala Mazahil Arba'ah. Ini juga ada referensi saya. Dia kitab ini ada karena ada dalam saya terus aja secara punya langsung. Makanya paksa dibawa laptop yang besar ini. Alkitab Al-Fiqhul Islam Al-Indatuhu, pengarangnya adalah Papa Zuhair. Ini diterbitkan oleh Darul Fiqh. Dia hidup memang di Suriah. Halaman
juz 3. Apa katanya? Saya bahas satu-satu dulu, menurut kitab ini dulu, karena kitab ini lebih adil ya, tidak melihat satu mazhab. Apa katanya di sini? Judulnya adalah ihda thawabil a'mal lil mayit, menghadiahkan pahala kepada mayat. Ittafaqa ulama ala husul thawab ad-du'a was shadaqah wal hadi lil mayit. Para ulama telah sepakat bahwa sampai pahala yang dihadiahkan baik dalam bentuk doa dan hadiah kepada mayat. Apa dalilnya? Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati manusia itu meninggalkan mati dia habislah pahalanya. Tapi ada 3 yang tidak habis. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang terta'u bihi. Pertama sedekah jariyah wakaf, termasuk wakaf masjid. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Wa qala jumhur ahli sunnah wal jamaah lil insan an yaj'ala thawab amalihi li ghayrihi. Ini menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Manusia itu boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Salatan au shauman au shadaqatan au tilawatan Quran. Baik itu dalam bentuk salat, puasa, sedekah, atau membaca Al-Quran. Inilah yang ditulis oleh Wahab al-Zuhair. Jadi kalau ini ekstrim ini, menurut dia, kalau kita sholat, kita hadiahkan kepada umat kita, pada sholat dulu kita. Ini hadiahkan kepada umat yang berdua. Menurut ini bisa. Atau soman, atau puasa kita. Puasa Kamis, ya Allah ya Tuhan, puasa Kamis ini adalah itu dan untuk umatku. Bisa. Makanya kalau kiai-kiai kita ini siapa yang begitu? Terus, sedekah nggak usah diperdebatkan lagi. Tilawat Al-Quran atau baca Quran, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah pahala ini kepada umat. Menurut ini kitab ini sah. Menurut Muhammad SAW. Bahkan ajarnya doanya. Apa katanya? Bi ayatul Allahumma ja'al thawaba ma'amal li fulan. Ya Allah, jadikanlah pahala apa yang aku perbuat ini untuk si fulan. Jadi kalau untuk umat kita, kalau saya kalau nama saya umpamanya si Ufi, Allahumma ja'al thawaba ma'amal li Ufi atau li ummi Ufi. Inilah ajaran yang sesungguhnya. Terus apa dalilnya? 5 ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doa bikabasyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 kibas. Ahaduhuma an-nafsi, satu untuk dirinya, wal akhar an ummati, yang lain untuk umatnya. Saya cari tadi malam di dalam kitab hadis Ahmad, memang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, dia ucapkan satu untukku dan satu adalah umatku yang tidak berkurban. Hadis itu adalah hadis rawi Ahmad dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Terus selanjutnya apa dalilnya lagi? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, saya punya 2 ibu, maksudnya ayah dan ibu. Kanali abwani aburruhma hala hayatima. Saya berbuat baik kepada mereka ketika mereka ini. Terus pakai paling birrihima ba'da mautina. Bagaimana ya Rasulullah berbuat baik ayahku sama aku sudah meninggal. Dulu mereka masih hidup, saya berbuat baik. Sekarang mereka sudah meninggal, aku tidak bisa berbuat baik lagi. Faqala alaihi salatu wassalam, inna minal birri ba'dal birr. Sesungguhnya dari suatu kebaikan muncul kebaikan yang lain. Al-tusalli lahumma salatika wa antasumma lahumma sosialika. Kamu sholatlah untukmu dan mereka berdua,
dan puasalah untukmu dan untuk mereka berdua. Itulah dalilnya. Nah, itulah kita kritik. Sahih atau enggak? Kita baca di kitabnya. Wa amma qauluhu ta'ala, dan ada pun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39. 53 surah 53 ayat 39. Ini yang sering kita dengarkan orang yang menolak dalil bahwasanya puasa haji itu enggak sah. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kalau udah mati nih orang enggak dapat apa-apa lagi itu. Inilah dalil ini. Wa yuradu bihi illa idza wahaba lahu. Tetapi ini Muhammad Zuhair menafsirkan ayat ini sebenarnya menurut dia adalah illa idza wahaba lahu, kecuali kalau yang diajarkan. Jadi memang betul kalau sudah meninggal ayah umat kita, dia udah putus amal ibadahnya. Illa wahaba lahu, dia tidak beramal dari dirinya lagi, tetapi adalah yang dihibahkan, dia bisa. Kama haqqahu al-kamal bil humam an lahu laisa lahu min tariqil adl. Ini jangan dilihat dari segi keseimbangan. Kalau dapat kerja A dapat A, kerja B dapat B, itu jangan dari situ. Tapi katanya walahu min tariqil fadl, tapi lihat dari segi al-fadl, keutamaan. Itulah keutamaan kalau kita ngajari orang ngaji, pandai dia ngaji dan meninggal kita dapat ilmu kita ngaji. Kalau kita pandai ngajari dia, seperti semalam saya katakan, kalau pandai memasak bakwan, meninggal kita, maka nanti pahala bikin bakwan akan mengalir sama kita. Inilah lihat dari situ tariqul fadl. Wa yaqiduhu madmun ayatul ukhra walladzina amanu wattaba'u wa atbi'atuhum zurriyatuhum bi iman al-haqla bihim zurriyatuhum. Atur ayat 21. Jadi inilah dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang berpaham bahwasanya kalau mengirim surah, membaca ayat atau membaca tahlil sampai kepada orang tua. Ini dalam kitab Wahabah Zubair. Tapi Ustaz, bagaimana dengan surah Yasin itu? Saya sudah meneliti ini karena kebetulan komputernya ini di dalam apa itu hadis memang ada dikatakan Iqra'u ala mautikum, Iqra'u Yasin ala mautikum, bacalah surah Yasin kepada orang yang meninggal. Tapi hadis ini karena kita tidak pakai info semuanya di komputer, itu disebutkan Yasin, disebutkan bahwa hadis ini only one ada di dalam surah Abu Dawud, tapi ada juga dalam Muhammad Tirmizi, maksudnya yang lebih rendah kualitas dari dia. Ini ada satu orang setelah ini dia. Nanti saya tunjukkan kalau cara mentah hadis. Tapi bapak-bapak nggak dapat. Ini saya baca selengkapnya. Haddatsana Muhammad bin Ala wa Muhammad bin Maki al-Marwizi al-Ma'na qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Ibni Utsman wa laysa bil Hindi an abihi an Ma'qil bin Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'u Yasin ala mautakum wa hadha lafz Ibnu Ala. Bacalah Yasin kepada orang yang meninggal. Ini hadisnya apa Ustaz? Setelah saya teliti, saya langsung cek, karena Bapak bisa langsung kembalinya. Ini ada pertama pewarisnya Muhammad bin Ala, yang kedua Muhammad bin Al-Maki, yang ketiga Ibnu Mubarak, yang keempat Sulaiman at-Taimi, yang kelima Abi Utsman dari ayahnya, baru dari Ma'qil bin Yasar. Ada masalah di sini. Abihinya tadi itu adalah di sini disebutkan ismun mubham, tidak dikenal. Dalam ilmu hadis kita harus komitmen. Apabila tidak ada, atau kan ada nanti kalau kita teliti lagi ada pun namanya, tapi kalau dikatakan di situ adalah muttaham bil kizbi, tertuduh berbohong,
atau al-kazzab, itu hadisnya otomatis dhaif. Hadis ini kalau begitu lemah. Jadi saya katakan itu harus sportif kita. Dalam ulumul hadis, hadis ini nggak ada dalam Bukhari, nggak ada dalam Muslim, nggak ada dalam Sunan Tirmidzi. Yang ada di sini adalah dalam kitab Abi Dawud. Tapi pas di Abihi setelah sahabat tabi'in, Abihi ini dia ismul mubham, nggak tahu orangnya. Makanya dalam Islam itu ditolak. Bukan karena Abu Dawud lemah, tidak. Hadis ini ada, tapi ismul mubham ada di situ. Nanti kalau ada yang fokus apa itu kita lihat. Terus setelah ditengok, ditahrij memang fatal, warnanya merah. Jadi kalau dokter ada indikator-indikator. Kalau di ilmu hadis juga ada, Pak. Kalau ilmu hadis biru, hijau sama kuning masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah merah itu fatal. Makanya di sini fatal. Hadis inilah salah satu yang dipakai oleh Wahb Az-Zuhair, salah satu hadis yang menguatkan pendapat itu. Satu. Yang kedua, di dalam kitab Zilalul Quran, saya kutip langsung juga. Kan begini, kan sering kita katakan, ini kan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jangan cepat-cepat begitu kalau nggak berilmu. Baca dulu dong. Di dalam kitab Zilalul Quran, memang Zilalul Quran ini adalah kitab yang terakhir. Saya kutub, dia itu sudah abad abad modern ini, sudah zaman pembaru Islam. Apa dikatakannya di situ adalah dikatakannya di situ bahwasanya menurut Imam Syafi'i memang kalau sedekah dan ibadah hadiah itu adalah sampai, tetapi wakilul Quran tidak. Jadi kalau begitu kita kalau mau mengatakan menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhabnya, tapi jangan katakan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Quran tidak sampai kepada mereka. Imam Syafi'i. Tetapi di sini katakan wa qala Malik wa Syafi'i yajuzu ja'ala thawbil 'amal lil ghairi fi shadaqah wal ibadah al-maliyah wa fil haji. Yang sampai kepada mayat itu adalah perkara sedekah, yang kedua ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Berinfak atau mengeluarkan zakat. Yang penting maliyah dia. Wa fil haji dan haji. Jadi kalau kita hajikan orang kita, ayah kita sampai kepada kepada mayat itu. Tapi hati-hati. Ini saya banyak berkawan dengan orang-orang travel. Ustaz, hajikanlah dulu rumah saya. Summa na'udzubillah. Banyak yang tidak melakukan yang benar. Makanya kalau bapak-bapak saudara punya rezeki, cari saja pemilik kita yang haji, yang sudah haji, minta tolong hajikan rumah kita. Nggak usah sama travel. Coba nggak usah sama travel. Kecuali memang travelnya itu betul-betul. Sekarang begini, ustadznya itu enggak masalah ustadz ini sekarang. Ini masalah sikoh. Seperti apa tadi yang saya sebutkan tadi? Ini siapa? Abu Dawud tadi. Abu Dawud itu kalau mubham disebutkan. Jadi maksud saya, sampaikah haji itu kepada orang tua kita berdasarkan ini menurut mazhab Syafi'i sampai. Dan saya sudah membaca dalam kitab Tirmidzi itu dikatakan maksudnya ada. Pernah orang bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku bernazar mau haji, apakah wajib saya laksanakan? Ya Rasulullah dikatakan tidak wajib. Ya kalau ibumu punya utang, bagaimana? Ya wajib dibayar. Ya udah, kalau na'am, ya haji. Itu nazar. Tetapi dalam kitab Sunan Tirmidzi dikatakan tidak nazar. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau saya hajikan oma ayah saya, sampai enggak? Kata Rasulullah, sampai. Oke, itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Wala yajuzu bi ghairihi min at-ta'at. Jadi Imam Syafi'i tidak sampai yang lain. Dan dikatakan kas-shalah. Jadi Imam Syafi'i enggak sampai. Jadi menurut mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i, salat itu enggak sampai. Terus apalagi shaum dan puasa, wa qira'atul Quran dan baca Al-Quran, wa ghairi. Ini saya kutip dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu Sokat 426 sama juz 3. Jadi tadi ada juz 2 dan juz 3. Masih ada punya sedikit lagi Samsul dan tuntas. Sekarang apa yang diperpegang oleh orang NU?
supaya sampai. Kita kan jangan cepat-cepat mengklaim. Di dalam kitab Al-Hujjaj Al-Qadiyah fi Sihhatil Mu'taqidah bil Amal Al-Wahdiyah karangan Abu Sholat halaman 133 apa dikatakannya? Apa dalil mereka? Supaya kita bisa menghargai dan bisa beramal dengan baik. 133 apa katanya? Rasulullah SAW pernah berkata, An Umar bin Abbasah qala ataitu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah mal Islam. Apa itu Islam ya Rasulullah? Qala tibul kalam. Perbaiki cakap. Terus wa it'am ta'am. Berikanlah makanan. Jadi Pak, kalau rajin kita sholat mantap kali semuanya. Tapi kalau cakap semua perak nggak beres, suka cari. Ya kan Pak, ada terminal kuning sering kita dengarin bacawi. Kan? Kalau di sini dia jelas bacawi itu bukan bagian dari Islam, tapi seluruh Ustaz. Ya seluruh enggak di situ bidangnya. Jadi bacawi itu bukan budaya kita. Wah kamu paham? Enggak. Orang yang suka memberi makan termasuk minum kita dulu. Anasan min ashabi man qalu lin nabi. Dari Anas sahabat Rasulullah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zahaba ala dusur bil ujur." Ya Rasulullah, enak kali orang kaya ini, mereka udah meninggal banyak pahala. Yusalluna kama yusalli, mereka sholat seperti kita juga sholat. Awas sholat, orang kaya sholat juga. Cuma bedanya awal dia amal yang kasar-kasar, mereka dia amal yang sholat. Kalau kita setelah sholat bubar dia masih rezeki. Enak kali orang kaya. Susu cepat kali bercak-bercak di dalam. Enak kali orang kaya. Itu susunya masih susu Indomilk. Kalau susunya mungkin susu cap beruang, lebih tahan lama lagi puasanya. Enak kan? Terus kalau ke kantor pakai kereta satu. Kalau pakai mobil pakai AC dia. Enak sekali. Makanya kita harus kaya. Ini dipuji oleh sahabat. Enak sekali. Mereka puasa. Awak puasa nanti enggak. Terus apa lagi? Wahai Rasul, aku Nabi Puluh yang wali. Mereka bersedekah ya Rasulullah. Awak tak bersedekah. Mereka kaya. Apa kata Rasulullah? Awalaysa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun. Kamu jangan. Bukankah Allah telah jadikan apa-apa saja bisa? Apa katanya? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu bisa disedekahkan. Sedekahkan. Au wa kullu takbiratin shadaqah atau takbir Allahu akbar Allahu akbar sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid juga bisa disedekahkan. Wa kullu tahmid la ilaha illallah shadaqah. Riwayat Muslim hadis nomor 1600. Jadi kalau kita nggak bisa bersedekah yang lain, oke. Selanjutnya, An Ibnu Abbas anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Apa yang pauha in tasaddaqtu anha? Apakah ya Rasulullah ibuku yang sudah meninggal ini kalau aku bersedekah sampai kepadanya? Qala na'am. Qala fa innani muharrafan fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Saya sudah bersedekah. Jadi kalau begitu kita membaca tahmid, lama harus dari sini. Membaca tahmid, membaca takbir, membaca tasbih dan membaca tahlil, karena itu adalah sedekah. Dan kita mengatakan tadi hadis Rasulullah At-Tirmidzi nomor 605 dikatakan kalau orang tua sudah meninggal apakah bisa bersedekah? Kalau begitu tahmid, tahlil, tasbih, tahmid itu adalah sedekah. Berarti boleh kita sedekahkan kepada orang tua. Itulah konsepsi logika berpikir yang dipakai oleh Imam Nawawi. Kalau begitu karena dalil itu adalah berdasarkan Al-Quran hadis, berarti mereka beramal itu kan ada hadisnya. Kalau yang saya katakan tadi adalah tahmid, tasbih, dan rasul itu sahih. Apalagi Dr. Biha juga ada sahih. Kalau
kesimpulannya? Kesimpulannya adalah orang yang berpaham tidak sampai puasa itu adalah berdasarkan wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Tetapi ini dibatasi oleh hadis-hadis, maksudnya pemahamannya, bukan ayat itu. Oleh hadis-hadis bahwasanya kalau kita melihat bahwasanya orang meninggal memang putus amalnya dari segi dia. Tapi kalau dari segi anaknya itu masih mengalir. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu saya harapkan kalau kita beramal sesuai dengan hadis dan juga kalau ternyata amal awal itu ada dalilnya, kita harus hargai. Tapi ketika itu sudah lemah, katakan lemah. Abu Daud itu memang sudah dikasih sih. Nanti kalau bapak mau belajar, bagaimana mencari saya sebenarnya hadis? Ini saya tunjukkan. Ya. Nanti kita lihat di sini bersama-sama setelah. Harus itu memang doib. Tapi kalau begitu membaca Yasin itu jangan lihat dari segi itunya lagi. Tapi berdalillah ada. Apalagi suatu kuliah itu. Kan nggak mungkin sampai kalau surat Al-Quran ini dan sebagainya. Jadi kalau begitu orang-orang yang memakai dalil itu adalah berdalil. Oleh karena itu kita hargai. Tetapi kalau kita berpaham nggak sampai, ya berarti itulah paham kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, inilah mungkin yang kita sampaikan. Mungkin ada tanya jawab dari kita. Kalau tidak ada tanya jawab kita. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia pada hari ini. Aku lupa lihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir yang telah menyampaikan materi pagi ini. Kemudian karena sudah ada tidak kesempatan Ya, ini dari situ. Bapak